Ya, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini akan saya update untuk video kripto ya. Selamat weekend juga buat teman-teman. Jadi kemarin udah semalam sudah saya bahas untuk Shiba, Doge dan juga Bitcoin. Coba kalian yang belum nonton bisa ditonton di video yang semalam sudah saya upload. Dan hari ini perihal Bitcoinnya pun ya cuman satu aja. Dia udah breakdown memang dari channelnya, cuman ya akhirnya dia membuat trend satu aja. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa kita omongin karena memang toh si Bitcoinnya cuman sideway doang nih. Kita bisa lihat nih tuh teman-teman, cuman sideway range kecil ya, 61.600an sampai 62.100an dolar ya, cuman di range ini aja. Jadi coba hari ini akan coba saya bahas karena kemarin tuh banyak banget yang komen bahas lagi PP ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, untuk yang trending ini PP memang nomor satu nih teman-teman ya. Kita bisa lihat di 30 hari terakhir tuh naiknya udah 350%. Wah, which is nice banget. Kemudian di sini kita bisa lihat juga rank satunya PP disusul dengan ada Digi ya, ada WIF ya, ada Sponge, ada VET ya, ini ada Floki dan lain sebagainya. Ini ada Baby Trump juga. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sekilas kita akan bahas dulu untuk si PP dulu teman-teman ya. PP, kemudian ada Bong juga nih, kita akan bahas Bong. Shiba udah kita bahas. Terus kita coba akan bahas apa lagi teman-teman? Floki ya. Floki dan mungkin Wave atau Floki lah. Oke. Next kita pertama bahas untuk si PP dulu. Kalau kita lihat secara daily, PP memang udah create new all time high secara daily kalau kita lihat di Binance teman-teman ya. Ini sampai 0,00498. Dan sekarang posisinya lagi testing nih di previous high-nya dia waktu pada pergerakan Mei 2023 ya. Ini lagi di testing. So pertanyaannya adalah, ketika teman-teman sudah beli ya, sudah ada PP let's say di bawah area ini yang sudah sempat saya marking juga. Untuk PP ini kan area resisten yang cukup kuat lah ya, di sekitar 0,0163 sampai 0,0190 sekian gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah akumulasi di area-area bawah, mungkin di sekitar tengahnya ya, atau di bawah lagi gitu, di sekitar di bawah 0,0100-nya gitu ya, itu udah punya dan mau cicil beli, it's okay. Maksudnya yang mau cicil jual, sorry ya, yang mau cicil jual it's okay, nggak masalah gitu. Nah, ya pusingnya kan untuk teman-teman nih yang melihat wah PP udah naik, mau beli lagi gimana? Balik lagi, ketika mau beli, tunggu yang adanya momen koreksi gitu, dan jangan all in. Balik lagi, ini meme coin teman-teman. Kalian istilahnya kalau masuk di meme coin itu resikonya lebih besar. Dan sebisa mungkin ketika kalian taruh itu small portion gitu ya, untuk di meme coin. Jadi jangan istilahnya bahkan sampai 50% atau 100% dari portofolio kalian. Ya mungkin 1%, 2%, 5% dari total portofolio kalian akumulasi masukkan di PP atau di altcoin yang meme coin gitu ya. Itu masih oke lah gitu. Jadi jangan terlalu besar masukin di meme coin. Dan kalau kita lihat secara daily, ini menjadi next area yang bisa dipertimbangkan lah. Ya, sebelumnya ini menjadi area resistance, ya become support di area ini. Jadi let's say untuk PP ya habis gas gitu ya, kemudian dia mendapatkan retracement, koreksi gitu ya, ini bisa dipertimbangkan untuk next area pertama. Ini di sekitar 0,0026 sampai 310. Nah, ini bisa dipertimbangkan untuk PP. Ya ingat, buat teman-teman yang mau prepare mungkin buyback lagi atau masuklah dengan berkala, ingat dengan berkala atau DCA. Ini menjadi area yang bisa dipertimbangkan. Area bawahnya lagi mana ini? Ya, area yang kedua yang tadi juga sudah saya sampaikan, dimana ini menjadi resistance strong, sebelumnya become support. Itu balik lagi, ketika nanti PP ataupun di bulan inilah ya mendapatkan koreksi, ini bisa menjadi area pantauan atau area pertimbangan lah untuk teman-teman sekalian yang mau beli kembali untuk di PP gitu ya. Next, kalau misalkan ini untuk PP udah kita bahas sekilas ya. Untuk Bong, nah, Bong juga sama nih. Dia lagi testing nih di strong resistnya. Tuh. Kenapa saya tanda zona ini terakhir kali setelah reject strong teman-teman, walaupun kita lihat di ATH-nya kalau lihat di Binance secara daily itu di 0,04003 ya di sini. Tapi setelah itu next candle-nya
lanjut drop lagi teman-teman dari level sini. Jadi ketika dia testing sini mendapatkan rejection, maka next area yang bisa dipertimbangkan untuk si bong gitu ya, balik lagi untuk si bong, kita bisa gunakan area ini. Sebentar saya highlight dulu. Area ini sebelumnya menjadi area support resistance untuk si bong ya. Let's say dia belum mampu create new all time high, ini menjadi next area yang bisa dipertimbangkan. Ini di sekitar 0,001716 sampai 1994 dolar untuk si bong secara daily. Dan kalau kita gunakan bantuan Fibo juga ya, kakek Fibo, dari swing low ke swing high, maka ya kita mendapatkan bahkan di area bawah ini retracement 0,5 sampai 0,6 nya nih. Pas juga nih. Jadi itu adalah target yang bisa dipertimbangkan ketika memang bong sudah mendapatkan rejection dari sini, lanjut koreksi gitu ya, let's say bikin jarum atau bagaimana ya, ini bisa dipertimbangkan lah untuk next area target koreksinya si bong. Mungkin yang mau cicil masuk lagi gitu ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Balik lagi, cicil masuknya, jangan all in teman-teman. Jadi ketika memang nanti masih lanjut turun, ya udah kalian masih ada muatan, atau mungkin ya ini cuma small portion untuk masukin di meme coin, mau dia makin turun itu nggak masalah, nggak pusing gitu, karena memang small portion gitu ya. Oke, next untuk Wave. Nah Wave ini juga lumayan lucu ya nih. Untuk gambar koinnya itu gambar anjing pakai topi teman-teman. Nah untuk Wave sendiri kalau misalkan kita lihat ya, ini di KuCoin by the way, dia naiknya juga udah lumayan signifikan ya. Secara kalau kita lihat di KuCoin dailynya juga udah create new all time high teman-teman. Dan kalau misalkan saya marking di sini ya, di sini previousnya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini dulu. Nah, di sini. Ini adalah resistance sebelumnya yang sudah mampu di break sama si Wave. Jadi kelihatan secara chart Wave ini lebih strong ya. Dan kalau kita gunakan bantuan Fibo juga, kaki Fibo dari swing low ke swing high-nya, maka kita mendapatkan beberapa golden ratio gitu ya. Mengingat meme coin biasanya lebih agresif, maka kita bisa pertimbangkan area. Nah, ya teman-teman, area ini dimana ini adalah previous all time high dia. Oke, ataupun ya waktu dia nge-spike pertama kali lah, ya waktu listing. Dan sebelumnya ini menjadi tahanan juga nih. Plus juga di sini aja nih Fibo 0,6 sampai 0,5-nya. Nah, ini di range berapa? Ini range-nya agak besar, teman-teman ya. Ini di range 0,6961 sampai range atasnya itu di sekitar 0,918 dolar. Ya, jadi berikut adalah range yang bisa diperhatikan untuk Wave ketika memang dia naik signifikan, dan kita kan belum tahu nih, ya kan, batas atasnya sampai mana. Kemudian juga dia koreksi dalam apa. Cuman kalau kita lihat secara zonasi terus juga menggunakan bantuan kakek Fibo, ini bisa menjadi area yang diperhatikan sekali nih. Ya, ketika dia mengalami retracement at least untuk lanjut naik lagi, teman-teman. Seperti ini. Mungkin nanti penurunan seperti ini sebelum lanjut naik. Jadi untuk Wave ini area yang bisa diperhatikan. Kemudian kalau area itu jebol, next area berapa di sini? Bawahnya. Itu di sekitar 0,4019 sampai 0,4864 dolar. Ya, jadi balik lagi untuk Wave bisa diperhatikan dua area ini. Dan mengingat secara daily juga ini udah extremely overbought juga. Ya, berikut juga dengan bong extreme overbought. PP juga udah extremely overbought nih. Udah dimasuk nih teritori ini, teman-teman. Jadi sekali lagi perlu diwaspadai dan juga diperhatikan ketika memang nanti dia masih nge-spike atau mencoba ngedobrak beberapa area dan nggak kuat, bersiap untuk koreksi. Dan ini beberapa area targetnya yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Ya, terakhir kita akan coba melihat Floki ya, karena Floki udah lama kita tidak bahas. Nah, saya pribadi ada Floki walaupun small portion, dan Floki udah ada di Binance, teman-teman. Kita bisa lihat untuk secara daily-nya ini juga strong. Terlihat lebih mirip ke arah Wave ya kenaikannya ketimbang bong sama PP. Kalau secara chart, maka coba kita akan highlight dulu area ini sebelumnya menjadi resisten cukup strong dan udah mampu di break ya sama si Floki. Secara daily ini juga sudah naik cukup signifikan, dan kita menggunakan bantuan kaki Fibo dari swing low ke previous swing high-nya ya. Maka ya ini kita bisa lihat ya beberapa area untuk golden ratio-nya, dan mungkin kita akan mengambil lebih bawah, teman-teman, lebih bawah untuk si Floki ini yang di 0,07141 sampai 0,08512 dolar
Untuk bawa box kedua ini di sekitar berapa bro? Di sekitar 0,004086 sampai 5298 dolar. Ya, jadi ketika memang nanti akhirnya Floki mendapatkan retracement, ini dua area target yang bisa dipertimbangkan lah untuk areanya Floki. Ya, dia juga udah masuk extreme overbought juga ya. Ini untuk Floki secara daily-nya perlu diperhatikan dan diwaspadai ketika nanti retracement mungkin bisa ada kesempatan atau chance lah. Balik lagi small portion. Maksudnya small portion porsi kecil. Maksudnya porsi kecil apa? Alokasi dananya itu dikit banget dari porto keseluruhan kalian. Contoh, kalian punya portofolio yang di kripto tuh 10 juta. Ya let's say cuma 0,5%, 1%, 2%, 3% dari keseluruhan itu yang kalian masuk di meme coin, it's okay, masih okay gitu ya. Atau malah dari small portion itu kalian pecah lagi nih buat kalian DCA. Ya it's okay gitu teman-teman. Ya itu bisa menjadi referensi lah untuk teman-teman sekalian. Dan saya pribadi ada Floki tapi muatannya pun kecil banget gitu ya. Karena memang namanya meme coin gitu ya. Entah dia mau jadi naga syukur atau menjadi abu juga ya udah nggak pusing gitu. Karena memang udah siap akan hal itu. Itu yang perlu di note dari meme coin gitu. Jangan kalian alokasikan 50% ke atas untuk meme coin, itu benar-benar beresiko banget sih. Dan ya kalau misalkan kita lihat di sini belum adanya tanda-tanda atau rejection yang strong secara daily pada Floki. Ya berbeda dengan beberapa meme coin lainnya gitu ya. Nah, ini Wave juga mirip lah sama Floki. Mungkin kalau misalkan dia masih bisa naik pun ya tinggal di follow up aja apakah memang dia akan coba mengejar bahkan sampai 0,002 dolar atau memang ya udah dari sini dia cuma naik sedikit before dia mengalami retracement gitu. Mungkin dia ada nge-spike lagi karena meme coin gitu ya, ngejar di 0,018 12 gitu ya sebelum dia akhirnya koreksi. Ya itu bisa dipertimbangkan untuk areanya. Untuk Floki, Wave, Bong, dan PP hopefully bisa terbantu. Jangan lupa untuk analisa kembali sebelum execution atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.